Halo semua, perkenalkan nama lengkap saya Maria Asriwaldi Talan dengan NPM 22220113. Saya dari Prodi Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Saya semester 4, mata kuliah Kepemimpinan. Dosen pengampu mata kuliah saya Bapak Pionisius Minggu. Di sini saya akan membahas 3 pokok pembahasan. A. Konsep dasar kepemimpinan. B. Teori dalam kepemimpinan. C. Peran kepemimpinan dalam organisasi. Selamat menyaksikan. A. Konsep dasar kepemimpinan. Yang pertama, pengertian kepemimpinan secara etimologis. Kepemimpinan diartikan sebagai berikut. Kepemimpinan berasal dari kata pimpin atau lead yang artinya membimbing atau tuntut. Setelah ditambah awalan P menjadi pimpinan, leader artinya orang yang mempengaruhi pihak lain. Ditambah awalan an menjadi puncak artinya orang yang mengapply. Setelah ditambah dengan awalan K menjadi kepemimpinan, leadership yang berarti kepemimpinan adalah mempengaruhi, memotivasi, dan mengarahkan orang lain menuju pencapaian tujuan tertentu. Yang kedua itu kepemimpinan menurut para ahli. Yang pertama itu ada Stockdale. Stockdale menyatakan kepemimpinan adalah yang pertama suatu seni untuk menciptakan kesesuaian paham. Yang kedua itu suatu bentuk persuasi dan inspirasi. Yang ketiga, suatu kepribadian yang mempengaruhi tindakan. Yang keempat itu tindakan perilaku. Yang kelima, titik sentral proses kegiatan kelompok. Yang keenam, hubungan atau kekuatan kekuasaan. Yang ketujuh, sarana pencapaian tujuan. Yang kedelapan, sumber hasil dan interaksi. Yang kesembilan, peranan yang diperlukan. Dan yang terakhir atau ke-10 itu inspirasi struktur. Yang kedua, Burns tahun 1979 menyatakan kepemimpinan membujuk pengikut untuk mencapai tujuan bersama, di mana tujuan ini merefleksikan nilai-nilai, keinginan, kebutuhan, aspirasi yang diharapkan oleh kepemimpinan dan pengikut. Yang ketiga, mitos-mitos kepemimpinan, di mana beberapa metode mitos diulik. Kepemimpinan dilahirkan, bukan dihasilkan atau dididik. Yang kedua itu ada mitos default position, di mana sekalipun seorang menjadi pemimpin, selamanya akan menjadi pemimpin yang berhasil di suatu tempat. Yang ketiga ada mitos de insanticity, seorang pemimpin bersikap tegas dan galak karena pekerja pada dasarnya akan bekerja dan didorong dengan cara yang keras. Kekerasan pada kenyataan mempengaruhi masyarakat. Yang keempat, atribut-atribut kepemimpinan. Yang pertama itu mempunyai kelebihan, mengampuni, kemampuan herbal, kemampuan menilai, dan originalitas. Yang kedua itu juara, memimpin, menilai prestasi. Yang ketiga itu tanggung jawab. Yang keempat, aktif, di mana artinya kemampuan dan kemauan partisipasi. Yang kelima, walaupun tidak harus memiliki status sosial, ekonomi, dan lebih tinggi dibanding orang-orang yang dipimpin. Yang kelima itu tipe-tipe kepemimpinan. Yang pertama, deputy super statesman, seorang pemimpin yang menjelaskan pemerintah yang cerdas dan bijaksana. Yang kedua itu the military commander, pemimpin dibutuhkan untuk mempertahankan negara-negara dan melakukan penyerangan jika dibutuhkan. Yang ketiga, the businessman, pemimpin dibutuhkan untuk menyediakan dan memenuhi kebutuhan dasar rakyat atau warga negara. B. Teori-teori dalam kepemimpinan. Yang pertama itu ada teori klasik. Teori klasik adalah kepemimpinan yang ditandai oleh sifat dominatif, direktif, otoritatif, dan para pengikut harus patuh atau taat melaksanakan perintah pimpinan. Kerajaan dan negara-negara totalitarian pada umumnya menerapkan paradigma kepemimpinan
situasi itu ada Uni Soviet atau semua presiden sebelum Gabelkon, Jerman atau di bawah Hitler, Singapura atau Lee Kuan Yew. Beberapa teori klasik antara lain, yang pertama, teori kepemimpinan sifat atau trait theory. Seorang kepemimpinan sifat merupakan teori kepemimpinan yang didasarkan asumsi bahwa terdapat ciri-ciri tertentu yang dimiliki individu sebagai pemimpin. B. Teori kepemimpinan situasi. Teori ini berubah-ubah. Teori kepemimpinan situasi ini fokus terhadap fenomena kepemimpinan di dalam suatu situasi yang unik yang membutuhkan gaya kepemimpinan yang berbeda serta dapat menyesuaikan gaya mereka terhadap tuntutan situasi yang berubah-ubah. C. Teori kepemimpinan kelompok. Teori kelompok ini lebih menekankan peran kepemimpinan dalam organisasi. Yang pertama itu pengertian kepemimpinan. Kepemimpinan adalah proses mempengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan tertentu atau mengarahkan mereka dalam arah tertentu, melibatkan memotivasi, menginspirasi, dan memandu orang dalam mencapai visi atau tujuan bersama. Yang kedua, kepemimpinan menurut para ahli. Yang pertama itu Fred Fiedler mengembangkan teori kontingensi yang menyatakan bahwa efektivitas kepemimpinan tergantung pada keselarasan antara gaya kepemimpinan dan situasi. 2. John C. Maxwell menyatakan bahwa kepemimpinan adalah mempengaruhi orang lain secara positif dan ahli. Yang ketiga, Peter Drucker, kepemimpinan adalah membangun visi yang jelas dan mengkomunikasi kepada orang lain. 3. Pentingnya kepemimpinan dalam organisasi. Pemimpin merupakan seorang yang positif dan percaya diri, yang memiliki visi, misi, dan etika yang tinggi, dengan kemampuan menyampaikan gagasan dan mampu dalam rangka mendorong dan berhubungan baik dengan orang lain. Kepemimpinan menjadi faktor penentu dalam keberhasilan suatu negara. Yang keempat, peran kepemimpinan dalam membawa perubahan. Pertama, pemimpin sebagai penentu arah. Maksud pemimpin adalah seorang yang bertanggung jawab untuk mengarahkan organisasi ke arah yang benar. Kedua, pemimpin adalah juru bicara. Artinya, pemimpin berperan sebagai penasihat, juru bicara sebagai inisiator terhadap bawahannya. Kesimpulannya, kepemimpinan adalah kemampuan orang mempengaruhi dan memotivasi orang lain untuk melakukan sesuatu tujuan bersama. Kepemimpinan meliputi proses mempengaruhi dalam menemukan tujuan organisasi, memotivasi perilaku untuk mencapai tujuan, mempengaruhi untuk memperbaiki kelompok, organisasi, dan budaya. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Bye-bye.